Mengayu Bagio yuswa dalem kaping 10 tahun Sri Sultan Habib ke-10. April 2026, Yogyakarta kembali bersolek dalam khidmat. Dari titik 0 km kota Yogyakarta, sebuah barisan panjang mulai bergerak. Ini bukan sekedar parade budaya, melainkan sebuah bisowanan agung, persembahan rasa syukur dari seluruh pelosok kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta. Langkah kaki yang tertib serta gunungan hasil bumi yang menjulang tinggi, semua bergerak menuju satu titik, pagelaran Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Di sana seorang sosok yang telah genap berusia 80 tahun menunggu dengan teduh. Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Perhatikan setiap jengkal busana yang dikenakan para pamong desa ini. Ada aturan tak tertulis yang dijunjung tinggi sebagai bentuk ngajeni atau menghormati. Para pria gagah dengan beskap biru gelap dan blangkon gaya Yogyakarta, tanpa perhiasan, tanpa kacamata hitam, tanpa topi modern. Mengapa? Karena di hadapan raja, segala atribut keduniawian dilepaskan. Hanya ada ketulusan. Mereka memakai selop melangkah mantap di atas aspal panas. Bagi yang tidak menggunakan selop, mereka telanjang kaki, membawa hasil bumi, sayuran, buah-buahan, hingga palawija sebagai simbol kemakmuran tanah Mataram. Para perempuan pun tak kalah anggun. Kebaya hitam menyatu dengan sanggul tekuk khas Yogyakarta. Bagi yang berhijab, batik tetap menjadi identitas utama. Keseragaman ini bicara tentang satu hal, kesetaraan dalam pengabdian. Kesahajaan adalah kemewahan tertinggi dalam tradisi kita. Mari sejenak menoleh ke belakang. Lahir pada 2 April 1946 dengan nama Bendero Raden Mas Herjuno Darbito. Beliau lahir di masa transisi yang bergejolak. Sejak kecil, didikan sang ayah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sangat keras dan disiplin. Beliau tidak dimanja oleh fasilitas istana. Beliau tumbuh bersama rakyat, menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dipersiapkan untuk memikul beban sejarah yang besar, memimpin Yogyakarta di era modern. Mei 1998, saat Indonesia berada di persimpangan jalan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin bangsa. Bersama Paku Alam ke-8, beliau berdiri di depan jutaan rakyat Yogyakarta, menyerukan perdamaian dan mendukung reformasi. Momen itu menegaskan posisi keraton bukan menara gading yang jauh, tetapi perisai bagi rakyatnya. Inilah perwujudan nyata dari amanat tahta untuk rakyat yang diwariskan. Kapanewon lendah. Yang perempuan menggunakan busana Jawa khas Yogyakarta dengan kebaya warna hitam. Jariknya adalah jarik khas Yogyakarta, sogan. Warnanya adalah putih coklat. Ini adalah batik khas Yogyakarta. Seperti ini batiknya. Atasnya menggunakan surjan warna gelap. Selama masa kepemimpinannya, wajah Yogyakarta berubah. Namun pembangunan infrastruktur seperti Bandara Yogyakarta International Airport atau revitalisasi besar-besaran Malioboro selalu memiliki ruh.
Sumbu filosofis Yogyakarta kini diakui dunia melalui UNESCO. Bagi Sultan, modernitas tidak boleh menggusur tradisi. Beliau adalah arsitek yang menjaga agar gedung-gedung tinggi tidak menutupi garis imajiner antara Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan. 80 tahun perjalanan beliau adalah bukti bahwa tradisi bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Kembali ke pegelaran, satu persatu perangkat desa melintas di hadapan ngarso dalem, suasana hening menyelimuti diiringi dengan irama gending gamelan gaya Yogyakarta. Sultan duduk bersahaja dikelilingi keluarga keraton. Tidak ada jarak yang memisahkan jiwa meski protokol tetap terjaga. Kelurahan Duet. Hasil bumi yang dibawa oleh perangkat desa ini nantinya akan dibagikan kembali, sebuah siklus keberkahan. Ini menggunakan tenong. Di usia 80 tahun ini, kirap ini bukan sekedar perayaan ulang tahun, tetapi janji setia antara pemimpin dan yang dipimpin. Kalau Kapanewan Patuk, mereka tidak menggunakan busana khas Yogyakarta, mereka menggunakan baju batik. Yang pakai hijab menggunakan baju batik, bawahnya hitam. Gerbang yang menuju ke arah alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Kapanewan Karangmojo, Kelurahan Gedangrejo. Mereka mulai jalan kaki. Ini rombongan yang akan menuju ke arah Sitinggil, Keraton Yogyakarta. Baru tiba di tempat ini. Mereka menunggu sejak dari pukul 7 pagi. Tetap waspada terhadap barang apapun yang Kamal Bayu bawa. Kita masih update ya mengenai kirap. Sendalnya mesti dicopot, kepanasan. 80 tahun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, seorang penjaga gawang kebudayaan, seorang gubernur, dan seorang ayah bagi warga daerah istimewa Yogyakarta. Semoga kesejahteraan dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah beliau. Menuju ke dalam Keraton Yogyakarta, mereka dilarang untuk menggunakan sendal, tidak boleh menggunakan gelang atau kalung. Pakaiannya juga harus pakaian yang khas Yogyakarta. Tidak boleh menggunakan kacamata maupun topi, harus dilepas. Dan jariknya juga harus rapi. Jadi ada para petugas-petugas yang menyeleksi di sini. Ini termasuk mbaknya ini menyeleksi untuk mereka yang akan menuju ke dalam Sitinggil, harus tertib menggunakan busana yang telah ditentukan. Nah, ini membenahi cara berbusana yang baik dan benar seperti apa. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang paling berkesan? Tulis di kolom komentar di bawah. Saya Wibi Kembara, salam budaya, rahayu. Perjalanan masih jauh, jalan kaki menuju ke arah selatan.